Babak 2017. Undangan dari Istana Kekaisaran. Suaranya tidak nyaring dan tidak menggemparkan. Namun, ketika muncul, tekanan yang tidak lebih lemah dari Gunung Gudao datang dari Wang Lin. Tekanan ini cukup mengejutkan siapapun yang merasakannya. Harus dikatakan bahwa tekanan Gunung Gudao datang dari Grand Empyrean Gudao, orang paling kuat nomor 1 di benua astral abadi. Namun, tekanan yang diberikan Wang Lin sebanding dengan tekanan dari Grand Empyrean Gudao. Arti dari ini cukup untuk menakuti siapapun. Saat dia meraung, seluruh gunung mulai bergetar. Kotoran beterbangan dari gunung seolah-olah gunung itu akan runtuh. Kedua orang berjubah abu-abu itu menyatu menjadi satu orang dan melayangkan pukulan ke arahnya. Kepala yang terbentuk oleh kabut abu-abu di sekitar kepalan tangan mengeluarkan teriakan keras ketika jaraknya 30 kaki dari Wang Lin. Kepalanya tersapu oleh angin kencang dan menghilang. Pukulan yang dibentuk oleh dua pria berjubah abu-abu yang saling tumpang tindih tiba-tiba runtuh. Saat pukulannya jatuh, sosok itu sepertinya dipukul mundur oleh kekuatan yang kuat dan terbelah menjadi dua orang. Mereka batuk darah dan ekspresi tenang abadi mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Setelah mereka batuk darah, mereka tetap tidak bisa berhenti dan terus terbang kembali. Mereka terdorong mundur lebih dari 10.000 kaki oleh raungan Wang Lin. Gunung Gudao bergemuruh, dan dari menara di puncaknya, sebuah tangan hitam besar keluar. Ia tersapu seperti angin dan menjadi ribuan kaki. Itu seperti gunung hitam 5 jari yang menimpa Wang Lin. Gunung 5 jari ini bertabrakan dengan kekuatan fusi surgawi dan kuno Wang Lin. Raungan menggelegar bergema dan gunung 5 jari hitam itu bergetar hebat sebelum dirobohkan kembali. Itu menghilang ke langit. Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin bergetar dan kekuatannya yang menyatu terpecah kembali menjadi surgawi dan kuno. Gumpalan kekuatan yang menyatu mulai bergerak menuju siklus kedua, namun sangat lambat dan sepertinya memerlukan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikan siklus penuh lainnya. Xuan Luo melihat ini dan tersentak. Di dalam menara, sosok itu merenung sejenak dan kemudian terdengar suara dingin. "Ayo, aku akan membangkitkan darah jiwa untukmu." Wajah Wang Lin pucat saat dia berdiri di anak tangga ke-300. Dia tidak berbicara namun mengangkat kakinya untuk mengambil satu langkah lagi. Saat kakinya jatuh di anak tangga ke-301, darah jiwa di dalam tubuhnya tiba-tiba meleleh dan menyatu dengan tubuhnya sepenuhnya. Dia tidak lagi membutuhkan bantuan Grand Empyrean Gudao untuk membuat darah jiwa menyatu dengan tubuhnya. Warisan garis keturunan secara bertahap terungkap. Berdiri di sana, Wang Lin diam-diam merenung dan menggenggam tangannya ke arah puncak Gunung Gudao. "Terima kasih, Grand Empyrean Gudao, karena telah membantuku." Wang Lin bukanlah orang yang gegabah. Kesenjangan antara dia dan Gudao sangat besar. Bahkan jika Gudao bermaksud agar dia pergi setelah 300 langkah, dia masih mengubur ketidakpeduliannya terhadap Gudao dan mengucapkan selamat tinggal. Terlebih lagi, dia mampu memadukan kekuatan kuno dan surgawinya karena tekanan dari Gudao. Mungkin itu kecelakaan, atau mungkin ini adalah pengakuan diam-diam Gudao. Namun, tidak peduli apa, Wang Lin memahami bahwa Grand Empyrean Gudao adalah orang terkuat di benua astral abadi. Jadi dia perlu menunjukkan rasa hormat. Setelah sekian lama, suara dingin Grand Empyrean keluar dari menara. "Anda dapat yakin, saya telah mengatakan bahwa jika Anda dapat melewati langkah ke-300, Anda dapat pergi, sekarang setelah Anda melewatinya, Anda dapat pergi." Seolah-olah Grand Empyrean Gudao sedang merenung sebelum mengucapkan kata-kata itu. Wang Lin tidak lagi berbicara tetapi berjalan menuruni gunung. Ketika dia tiba di sebelah Xuan Luo, dia melihat riak tersembunyi di sekitar Xuan Luo. "Jelas sekali J.
Ika Gudao menarik kembali kata-katanya, Xuan Luo akan bertindak. Guru, kata Wang Lin lembut. Tindakan Xuan Luo menyebabkan kehangatan muncul di celah yang dia miliki dengan klan kuno. Ayo pergi. Xuan Luo memandang Wang Lin dengan mendalam dan mengubur keterkejutan dari 8 lagu dan 2 tanda. Dia melambaikan lengan bajunya dan terbang ke kejauhan bersama Wang Lin. Baru setelah dia menghilang dari ujung cakrawala, kedua pria berjubah abu-abu yang terluka itu kembali ke pilar. Mereka melihat ke kejauhan dengan ekspresi rumit dan kemudian menutup mata untuk berkultivasi. Setelah sekian lama, desahan terdengar dari menara. Sosok di dalam kabut berdiri dan berjalan ke samping jendela. Dia melihat ke langit, dan tatapannya sepertinya mengarah ke Xuan Luo dan Wang Lin. Xuan Luo membawa Wang Lin kembali ke kota Kekaisaran Dao kuno setelah beberapa hari. Mereka kembali ke gunung di belakang kuil Dao kuno dan menetap. Xuan Luo tidak bertanya tentang apa yang terjadi di Gunung Gudao, dan Wang Lin tidak menjelaskan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebulan berlalu, dan semuanya seolah menghilang seperti asap. Selama bulan ini, Wang Lin memasuki budidaya pintu tertutup di dalam rumah kayu. Sebelum perjalanan ke Gunung Gudao, dia telah pergi ke banyak tempat dan menyerap banyak esensi. Kekuatan esensinya telah meningkat pesat dan budidayanya semakin meningkat. Esensi dan kekuatan kuno sepertinya kembali ke posisi normalnya selama bulan ini. Esensi kembali ke bentuk tubuh aslinya dan kekuatan kuno kembali ke 27 bintang. Mereka tampak biasa saja, tetapi hanya Wang Lin yang tahu bahwa dengan satu pikiran, dia bisa membuat mereka menyatu lagi dan mendapatkan kekuatan ledakan singkat. Kekuatan dan tekanan ini sebanding dengan Gunung Gudao. Saat esensi dan kekuatan kunonya meningkat, durasi fusi akan menjadi semakin lama. Sampai suatu hari, ketika dia dapat mengintegrasikannya sepenuhnya dan mereka tidak hanya menjadi perpaduan singkat, dia akan memiliki kekuatan yang setara dengan Grand Empyrean Gudao. Saat ini, gumpalan kekuatan fusi perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya. Sepertinya butuh waktu lama untuk menyelesaikan satu siklus. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya dari kultivasi dan matanya bersinar. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah silinder muncul di genggamannya. Setelah merenung sejenak, dia membuka silinder dan ada cairan yang mengandung sari kayu murni di dalamnya. Dia mengambil satu tetes dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Tetesan itu tiba-tiba menghilang, dan pada saat yang sama, kekuatan esensi kayu Wang Lin meningkat pesat. Setelah 3 hari, ketika Wang Lin menyatu dengan setetes lainnya, esensi kayunya dengan cepat mendekati tubuh esensi sejati. Setelah kurang dari setengah bulan, ketika semua cairan di dalam silinder terserap, Wang Lin masih duduk di sana. Gambar yang tumpang tindih muncul dan tubuh 5 elemen aslinya berjalan keluar dan berdiri di hadapannya. Tubuh sejati 5 elemen tetap sama dan berdiri di depan Wang Lin, memancarkan 5 warna. Warna yang mewakili kayu dan logam lebih redup dibandingkan 3 warna lainnya. Namun, warna yang melambangkan kayu berangsur-angsur menjadi lebih cerah hingga beberapa hari kemudian, mencapai tingkat yang sama dengan air, api, dan kelangkaan. Tubuh sejati 5 elemen bergetar dan 4 sosok serta bola cahaya muncul. Di antara 4 sosok itu, selain air, api, dan tanah, terdapat tubuh asli esensi kayu Wang Lin. Di tengah-tengah 4 tubuh esensi sejati adalah bola cahaya kemasan. Ini adalah esensi logam, dan itu belum membentuk tubuh esensi yang sebenarnya. Wang Lin membuka matanya dan melihat bola cahaya kemasan, memperlihatkan ekspresi bermasalah. Sesaat kemudian, dia menunjukkan tatapan tegas dan melambaikan tangannya. Sebuah pecahan emas muncul. Pecahan ini adalah pecahan pedang yang diberikan Wang Lin oleh Jiu Di di Jalan Panjang.
Dia telah menyempurnakannya tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikannya. Dia akan menggunakan esensi logam yang dia serap saat dia bersama Xuan Luo, bersama dengan pecahan ini, untuk melengkapi tubuh 5 elemen aslinya. Begitu esensi logamnya membentuk tubuh esensi sejati, maka kekuatan tubuh sejati 5 elemennya akan meningkat pesat. Ini juga akan membantu menentukan apakah kesimpulannya tentang jalur kultivasinya di masa depan benar. Tubuh sejati 5 elemen akan lengkap. Jika tingkat kultivasi saya meningkat, maka spekulasi saya benar. Wang Lin tidak lagi ragu-ragu dan mengeluarkan seteguk gas emas. Itu mengelilingi pecahan pedang emas. Waktu berlalu. Dalam sekejap, 1 bulan lagi berlalu. Sudah 2,5 bulan sejak Wang Lin dan Xuan Luo kembali. Wang Lin tetap tinggal di dalam rumah kayu dan belum keluar. Xuan Luo datang 2 kali dan berdiri di luar rumah kayu, mengamati. Dia tahu Wang Lin sedang memadatkan esensinya dan tidak dalam bahaya, jadi dia pergi. Pada pagi ini, ketika sinar matahari pertama jatuh dari langit ke bumi dan menghilangkan kegelapan, menyebabkan kehangatan memenuhi taman ini, sebuah batu giok terbang dari arah kuil Dao kuno. Ia berputar mengelilingi rumah kayu itu beberapa kali sebelum jatuh ke rumput di luar rumah. Namun, sesaat kemudian, batu giok itu bergetar dan terbang ke dalam rumah. Itu ditangkap oleh Wang Lin, yang sedang duduk di dalam rumah kayu. Perasaan ilahinya menyapu batu giok itu. Itu adalah pesan giok. Tidak banyak yang ada di dalamnya, itu hanya sebuah undangan. Kaisar Dao kuno akan mengadakan upacara pemberian gelar permaisurinya dalam 10 hari, ekspresi Wang Lin tetap sama. Giok ini datang dari Kaisar Dao kuno untuk mengundang Wang Lin ke upacara tersebut. Karena batu giok ini dapat dikirim ke sini, maka batu itu pasti mendapat pengakuan dari guru. Maka upacara ini pasti sangat penting bagi Dao kuno. Wang Lin merenung. Kaisar Dao kuno ini telah memilih selir selama ratusan tahun, dan sekarang dia akhirnya memilih salah satu dan akan memberinya gelar permaisuri. Haruskah aku pergi atau tidak? Wang Lin telah mencapai momen kritis untuk menyatu dengan logamnya, intinya, jadi dia tidak ingin pergi ke apa yang disebut upacara gelar permaisuri. Bab 2018. Satu jari leluhur kuno. Wang Lin meletakkan giok undangan dan tidak lagi mempertimbangkan masalah ini. Lagi pula, dibandingkan dengan upacara gelar permaisuri Kaisar Dao kuno, budidayanya lebih penting. Tubuh esensi logam yang sebenarnya akan dapat terbentuk dalam beberapa hari ke depan. Ketika tubuh 5 elemen yang sebenarnya selesai, saya akan dapat memverifikasi apakah spekulasi saya benar. Wang Lin mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Jika dia tetap berada di tahap akhir dari Void Tribulan setelah tubuh 5 elemen aslinya selesai, maka kesimpulannya akan salah. Begitu dia gagal, Wang Lin harus menyerah dalam membentuk tubuh esensi sejati untuk esensi lainnya dan fokus pada pemahaman esensi halus keempat setelah hidup dan mati, karma, dan benar dan salah. Namun, esensi halus benar-benar kabur dan sepenuhnya bergantung pada peluang dan wawasan. Mungkin dia bisa mendapatkannya dalam beberapa tahun, atau tidak menemukan petunjuk apapun dalam ribuan tahun. Hal ini membuat Wang Lin melihat esensi logam dengan sedikit kekhawatiran dan antisipasi. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela nafas dan mengalihkan pandangannya dari esensi logam. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Apakah budidayanya akan meningkat atau tidak, dia akan mendapatkan jawabannya dalam beberapa hari. Mata Wang Lin sedikit terbuka. Setelah merenung sebentar, dia melambaikan lengan bajunya. Cahaya bersinar di rumah kayu dan batasan perlahan berubah. Tidak ada suara, dan dari luar, tidak ada cahaya yang menyebar. Wang Lin masuk ke dalam formasi dan menghilang. Di bumi di bawah formasi,
sebuah gua besar terbuka sekitar 100.000 kaki di bawah rumah kayu. Gua ini muncul belum lama ini. Wang Lin telah menciptakannya pada hari kelima budidaya pintu tertutupnya. Gua ini berukuran ribuan kaki dan dipenuhi matahari hitam putih. Di tengahnya melayang matahari hitam dan putih raksasa. Meskipun itu hanya garis besarnya, itu memang matahari Grand Empyrean milik Wang Lin. Di bawah matahari Grand Empyrean, ada kepala setinggi 1000 kaki. Ia tidak memiliki mata atau telinga dan ada retakan yang dalam di kulit kepalanya. Ini adalah kepala leluhur surgawi. Wang Lin telah menempatkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gua ini. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, pembatasan ini sangat kuat. Lupakan Empyrean Exalt, bahkan Ascendan Empyrean pun tidak bisa merasakannya. Bahkan para Grand Empyrean akan kesulitan mendeteksinya kecuali mereka memperhatikannya dengan cermat. Ini karena pembatasan ini mengandung perpaduan kekuatan surgawi dan kuno Wang Lin. Dia telah mengekstraksi sedikit dan menggabungkannya dengan batasan untuk memberi efek kuat ini. Sosok Wang Lin muncul di sebelah kepala leluhur surgawi. Dia telah menciptakan ruang ini untuk memberi makan matahari Grand Empyrean-nya. Berdasarkan analisisnya, setelah Grand Empyrean Sun miliknya sepenuhnya menyatu dengan kepala leluhur surgawi, matahari Grand Empyrean akan menjadi padat. Dia duduk di depan kepala leluhur surgawi dan mengeluarkan segumpal gas hijau. Gas hijau memasuki kepala dan kepala leluhur surgawi bergetar. Ia mengeluarkan sejumlah besar cahaya keemasan yang segera diserap oleh matahari di atas. Itu berubah menjadi cahaya hitam putih yang memberi nutrisi pada matahari ini. Selama jangka waktu 3 bulan ini, matahari Grand Empyrean miliknya telah menyerap kepala leluhur surgawi. Namun bagaimana hal itu bisa dimurnikan dengan begitu mudah? Akan sulit untuk menyerapnya sepenuhnya dalam waktu singkat. Setelah merenung sebentar, Wang Lin membuka matanya dan mengangkat tangan kanannya. Tangannya meraih kekosongan dan cahaya keemasan gelap menyebar dari telapak tangannya. Ada jiwa lemah dengan mata tertutup di tangan Wang Lin. Meski Wang Lin terlihat tenang, namun pupil matanya mengecil dan dia menjadi serius. Jiwa lemah ini adalah Kaisar Langit, Lian Daozhen. Kaisar Langit, yang telah ditangkap oleh Wang Lin, berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia gemetar di tangan Wang Lin seolah ingin membuka matanya, tapi dia tidak punya kekuatan lagi. Namun, tubuhnya mengeluarkan energi surgawi yang kuat yang akan membuat siapapun menyadari bahwa ini adalah tekanan dari seorang Grand Empyrean. Meskipun tekanan ini berasal dari seorang Grand Empyrean, energi celestialnya tidak murni, energi itu sangat kacau dan memancarkan rasa kekalahan. Sepertinya jiwa sedang menderita kesakitan yang luar biasa saat ini. Kutukan leluhur yang sangat kuat, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Wang Lin terus memasang segel pada jiwa Kaisar Langit. Dengan tingkat dan kekuatan kultivasinya, serta kekuatan Kaisar Langit sendiri, mereka masih belum bisa mengusir kutukan leluhur. Namun, dia mampu mencapai keseimbangan agar jiwanya tidak hilang. Saya awalnya bermaksud menggunakan tekanan dari jiwa ini untuk membantu memadukan kekuatan surgawi dan kuno saya dengan paksa, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Namun, ini adalah jiwa Kaisar Langit, itu masih sangat berguna bagiku. Wang Lin merenung sambil melihat matahari Grand Empyrean miliknya. Sayangnya, kutukan leluhur terlalu kuat, jika aku bisa menghilangkan kutukan itu, aku bisa menggabungkan jiwanya ke dalam matahari Grand Empyreanku dan menggunakannya sebagai panduan untuk melahap kepala leluhur surgawi dengan paksa. Tangan kiri Wang Lin menyentuh dagunya, dan dia merenung. Lalu matanya bersinar dan tangan kirinya membentuk segel. Setelah selesai, dia menunjuk jiwa di tangan kanannya. Jiwa Kaisar Langit tiba-tiba bergetar ketika Wang Lin menunjuk ke arahnya.
Dia membuka mulutnya dan melolong tanpa suara. Pembatasan di sekitar gua mulai berlaku. Ekspresi Wang Lin sangat serius saat tangan kirinya menunjuk ke jiwa Kaisar Langit. Setelah sekian lama, jejak gas abu-abu berkumpul dan perlahan ditarik keluar oleh Wang Lin. Ketika tangan kirinya telah terangkat sepenuhnya, gas abu-abu di sekitar jarinya tiba-tiba berubah menjadi bayangan jahat seperti hantu. Ia membuka mulutnya dan menyerang jari Wang Lin. Namun, saat ia akan melahap jari Wang Lin, mata Wang Lin menyipit dan pupil matanya menjadi perak. Cahaya perak menimpa hantu ini dan tiba-tiba bergetar seolah ketakutan. Kemudian dengan cepat menyusut menjadi setengah ukuran aslinya. Wang Lin meraihnya dan tanpa ampun meremasnya. Gas abu-abu menghilang. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat dan cahaya perak di matanya menghilang. Dia mengungkapkan senyum pahit. Perpaduan kekuatan surgawi dan kuno dapat menghilangkan kutukan leluhur, namun, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya tidak dapat bertahan lama dan tidak dapat menghilangkan kutukan leluhur sekaligus. Wang Lin memandang ke arah Kaisar Langit, jiwa. Sepotong kutukan leluhur yang telah dia hilangkan telah pulih. Sambil menghela nafas, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan jiwa Kaisar Langit. Dia duduk di sana, merenung, untuk waktu yang lama dan pada akhirnya menghela nafas. Sepertinya saya harus menunggu tingkat kultivasi saya meningkat sehingga saya dapat mempertahankan kekuatan yang menyatu lebih lama untuk menghilangkan kutukan leluhur dan menggabungkannya dengan matahari Grand Empyrean saya. Kutukan leluhur ini aneh dan identitas Kaisar Langit juga istimewa, jadi tidak nyaman meminta bantuan Guru Xuan Luo. Wang Lin memiliki rahasianya sendiri, dan kecuali itu benar-benar diperlukan, dia memiliki kebiasaan untuk tidak memberitahu siapapun. Wang Lin menyingkirkan jiwa Kaisar Langit dan melambaikan tangan kanannya untuk mengambil sebuah batu giok. Giok ini dihadiahkan kepadanya oleh Pangeran Jidu dan berisi kekuatan satu jari dari leluhur kuno. Ketika Wang Lin mendapatkan batu giok ini, dia tidak dapat mempelajarinya, karena sepertinya ada penghalang yang menghalanginya, mencegahnya melihat ke dalam. Dia hanya bisa menggunakannya sebagai mantra satu kali saja. Namun, sekarang dia telah melelehkan darah jiwa di dalam tubuhnya dan mendapatkan beberapa kenangan yang terfragmentasi. Dia bisa merasakan kenangan ini tetapi tidak bisa melihatnya, jelas dia tidak memiliki cukup darah jiwa. Sambil memegang batu giok itu, Wang Lin melihatnya. Ada sosok buram di dalam, dan sosok itu bergerak di dalam dunia yang sama buramnya. Saat sosok itu gemetar, dunia hancur dan lenyap. Itu adalah ilusi yang sangat sederhana, tetapi karena kabur, sangat sulit untuk dipahami. Wang Lin telah melihatnya beberapa kali sebelumnya, dan selalu seperti ini. Kali ini sama, tapi dia tidak putus asa. Dia menutup matanya, dan setelah sekian lama, ketika dia membukanya kembali, cahaya perak muncul di matanya sekali lagi. Cahaya perak memenuhi seluruh matanya, dan tatapannya sangat dingin. Wang Lin melihat batu giok itu sekali lagi, dan di bawah tatapannya, sosok buram itu muncul sekali lagi. Namun, karena pikiran Wang Lin berisi kenangan itu, beberapa kenangan itu saling terhubung dan muncul di benaknya ketika dia melihat sosok buram itu. Ini adalah pria berjubah abu-abu, dan rambutnya panjang. Dia tampak persis sama dengan patung di kota Kekaisaran Dao kuno. Itu adalah leluhur kuno. Tangan kirinya ada di belakangnya dan dia melayang di langit. Dia menatap langit dengan tatapan jijik dan jijik, tampak menyendiri. Saat dia melihat ke langit, ada sekelompok titik hitam yang mendekat. Titik hitam ini adalah kelompok binatang buas. Binatang-binatang ini berkepala manusia tetapi berbadan singa. Mereka hanya memiliki dua anggota badan depan, anggota belakang dan ekornya sepertinya telah berubah menjadi ekor ikan.
Saat mereka terbang, mereka mengeluarkan raungan yang tajam. Yang kuat di depan mengeluarkan aura kuat yang mirip dengan Grand Empyrean. Namun, pria berjubah abu-abu itu masih memandang mereka dengan jijik. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Saat dia melakukan ini, dunia gemetar. Segala sesuatu dalam jarak 100.000 kilometer dari binatang ini sepertinya terpisah dari dunia. Kemudian bagian atas dan bawah dari dunia yang terpisah ini bersatu. Gemuruh menggelegar bergema. Ketika dunia yang terpisah terjepit, semua binatang hancur. Dengan keras, retakan muncul pada batu giok di tangan Wang Lin dan batu giok itu terbelah menjadi dua. Kedua bagiannya jatuh ke tanah dan berubah menjadi debu. Wang Lin menjadi sadar dan perak di matanya menghilang, tapi matanya cerah. Sungguh poin yang kuat dari leluhur kuno. Babak 2019. Angin menyapu dao kuno. Jari ini bukanlah mantra, tapi berkomunikasi dengan dunia atau memanipulasi dunia. Ia juga tidak menyerang binatang buas, tapi dunia tempat binatang itu berada. Ia merobek dunia dan menggunakan tekanan jari untuk menyebabkan dunia terjepit dan runtuh. Binatang buas itu hanyalah kerusakan tambahan. Namun, jari Wang Lin sangat lambat, seolah-olah ada lapisan penghalang tak terlihat di hadapannya, mencegahnya menunjuk ke depan seperti leluhur kuno. Sesaat kemudian, Wang Lin menarik jarinya dan tidak mencoba lagi. Dia menunduk dan merenung. Dari mantra ini, saya dapat melihat bahwa kekuatan leluhur kuno telah mencapai alam yang berbeda, tetapi dengan fragmen memori dan seni mantra cepat, saya dapat menyalinnya. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat pecahan batu giok saat dia menutup matanya. Ada banyak jiwa asal kacau di dalam tubuhnya yang diambil dari pembantaian di kota leluhur celestial. Dia perlahan-lahan menyempurnakannya, dan sekarang dia punya cukup uang untuk membuat mantra lain. Saya memiliki 5 spell veins di tubuh saya, jadi dengan satu gerakan, saya dapat membuat 99 bayangan setelahnya. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi ketika saya membuat yang keenam. Wang Lin dengan cepat mengaktifkan Rapid Spell Art untuk memadatkan spell vein keenam. Segera, 7 hari berlalu. Hanya tinggal 3 hari lagi hingga upacara akbar, di mana kaisar akan memberi gelar permaisuri. Seluruh kota kekaisaran Dao kuno meriah dan didekorasi dengan indah. Khususnya pada malam hari, lampu warna-warni bisa terlihat dari jauh. Bahkan langit kota kekaisaran Dao kuno diwarnai dengan cahaya warna-warni. Itu memberi orang perasaan yang luar biasa dan mengungkapkan suasana gembira. Kaisar Dao kuno sangat mementingkan upacara akbar ini, dan bahkan seluruh keluarga kekaisaran sangat mementingkan masalah ini. Bagaimanapun, Kaisar Dao kuno akan memberi gelar permaisuri. Semua anggota Dao kuno yang kuat telah berkumpul, dan orang-orang dari negara lain juga datang. Mereka secara pribadi akan menyaksikan upacara akbar ini. Para utusan dari Ji kuno dan Si kuno telah tiba untuk berpartisipasi dalam perayaan ini. Si kuno telah menyiapkan banyak hadiah, dan pemimpin mereka adalah Pangeran Jidu. Saat itu, dia secara pribadi menemani duta Dao kuno untuk memilih Songzi, jadi tidak mengherankan jika dia datang. Selain itu, permaisuri bernama Song dan merupakan keturunan jauh dari si Grand Empyrean kuno, jadi dia juga mengirim utusan untuk membawa hadiah. Banyak orang datang ke kota kekaisaran Dao kuno, membuatnya sangat ramai. Keamanan kota kekaisaran ditingkatkan untuk memastikan tidak terjadi apa-apa selama upacara akbar. Kota kekaisaran Dao kuno, terutama istananya, dijaga ketat. Hampir semua orang kuat di Dao kuno telah tiba. Berbagai raja yang tersebar dan memiliki garis keturunan bangsawan ada di sini. Hal ini membuat kota kekaisaran Dao kuno sangat meriah untuk upacara akbar ini.
Ini adalah masalah besar di klan kuno. Salah satu dari 3 kaisar kuno akan diberi gelar permaisuri. Ini adalah masalah besar di klan kuno, di mana kekuasaan kekaisaran adalah yang tertinggi. Hampir semua orang mengetahui hal ini, dan bahkan Gunung Gudao telah mengirimkan hadiah. Kaisar Dao kuno telah menarik perhatian semua orang selama periode waktu ini. Dalam beberapa hari terakhir ini, karena jumlah orang yang terlalu banyak, Dao kuno telah mengeluarkan harta karun mereka yang kuat untuk membuat 99 platform besar dan menyebarkannya di sekitar kota terbang. Orang-orang berkuasa dengan cepat menciptakan berbagai bentuk perumahan di platform ini, dan ini adalah satu-satunya cara untuk mengakomodasi semua orang yang datang. Wang Lin tenggelam dalam kultivasinya dan mengabaikan semua ini. Pada malam 3 hari sebelum upacara akbar, seluruh kota kekaisaran Dao kuno cerah. Itu ramai dengan suara orang. Dan bahkan 99 platformnya pun sama. Karena begitu banyak orang dari ketiga klan telah tiba, banyak lelang bermunculan. Sambil menunggu upacara, masyarakat ketiga marga mulai saling berdagang. Suasana gembira memenuhi istana Dao kuno. Di paviliun tertinggi, Kaisar Dao kuno meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat kota yang penuh warna, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Kaisar Dao kuno perlahan berkata, "Di masa depan, saya akan membuatnya seperti ini di kota kekaisaran Dao kuno setiap hari dan menjadi pusat dari seluruh klan kuno. Yang mulia adalah pria yang hebat. Pasti akan ada hari di mana Anda akan mencapainya. Kami bersedia mengikuti Yang Mulia untuk memastikan hari itu tiba." Di paviliun, ada 7 orang yang berlutut di tanah, dan mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimana persiapannya? Kaisar Dao kuno tersenyum. Duta besar Si kuno dan Ji kuno telah tiba, dan penginapan mereka telah diatur. Utusan kedua Grand Empyrean juga telah tiba. Tuan utusan yang membawa hadiah dari Gunung Gudao telah diberi tempat tinggal di kota kekaisaran. Salah satu dari mereka berkata dengan cepat. Orang kedua dengan cepat berkata, "Saya telah mengatur agar orang-orang dari klan kami dan orang-orang kuat dari 2 klan lainnya untuk tersebar di sekitar 99 platform. Meskipun ada banyak orang, itu cukup untuk menampung mereka. Saya secara pribadi mengawasi tata letak upacara akbar untuk memastikan keberhasilannya. Mohon yakinlah, Yang Mulia. Dalam hal perlindungan, pasukan pertama hingga ke-7 akan menjaga upacara tersebut untuk memastikan tidak terjadi apa-apa." Guru Kekaisaran telah mengirimkan kabar bahwa dia secara pribadi akan datang untuk upacara akbar. Lagu permaisuri masih sama seperti biasanya dan masih belum keluar. Dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu, tapi itu selalu berakhir dengan kesakitan dan dia tidak mengingat apapun. Grand Empyrean belum mengirimkan kabar apapun. Saya tidak tahu apakah dia akan datang ke upacara akbar. Ke-7 dari mereka berbicara satu persatu dan kemudian menundukkan kepala. Mereka menunggu perintah dari keberadaan tertinggi di Dao kuno. Sesuai aturan, upacara akbar akan berlangsung selama 99 hari. Selain mempersembahkan kepada leluhur kuno pada hari pertama, saya tidak akan berpartisipasi pada hari berikutnya. Jika terjadi sesuatu, kalian semua akan bertanggung jawab. Pria berjubah kerajaan memberikan perintahnya dan ke-7 orang itu segera menerimanya. Upacara akbar akan dimulai 3 hari lagi. Setiap generasi Kaisar Dao kuno telah mengadakan jamuan makan malam sebelumnya untuk memungkinkan orang-orang Dao kuno dan utusan dari 2 negara lainnya menemui permaisuri. Seberapa baik kalian semua mengatur masalah ini? Salah satu dari ke-7 orang itu dengan hormat berkata, "Semuanya sudah diatur." Bagus. Pria berjubah kerajaan mengungkapkan senyuman yang mengandung sedikit antisipasi. Dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari paviliun.
Menikahinya dan memberinya status ini adalah hadiah terbaik untuknya. Guru Kekaisaran, aku menantikan hasil ramalanmu. Pada saat ini, juga di istana, di ruangan yang sunyi, ada seorang wanita mengenakan jubah Phoenix. Wanita ini bukanlah kecantikan mutlak tetapi memiliki temperamen yang tak terkatakan. Dia melihat ke cermin di depannya, dan matanya dipenuhi kebingungan. Saya tidak dapat mengingat apapun, segala sesuatu dalam mimpi menjadi kabur setelah bangun tidur, saya tidak dapat mengingat seperti apa rupa wanita itu dan saya tidak dapat mengingat penampilan pria tersebut. Saya hanya dapat mengingat kata-katanya, wanita itu memejamkan mata dan dua kalimat itu bergema di benaknya. Ayo pergi, aku akan mengajakmu membunuh. Bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Air mata mengalir dari matanya yang tertutup dan turun ke sisi wajahnya. Dua garis air mata menetes ke pipinya dan ke bajunya, membuat bajunya basah. Kenapa aku harus menitikkan air mata, siapa dia? Siapa aku? Apakah aku Songzi? Apakah aku Songzi? Wanita itu membuka matanya, dan ada lebih banyak kebingungan sekarang. Wang Lin tidak mengetahui semua ini, dan dia tidak dapat merasakannya. Meskipun budidayanya telah menembus langit, dia masih tidak bisa melihat air matanya atau merasakan auranya. Bahkan jika dia melihatnya secara pribadi, dia mungkin tidak melihat siapa wanita ini karena ada kabut yang menutupi segala sesuatu tentang fragmen jiwa, dan setelah wanitanya dan Songzi menyatu, kabut ini menjadi lebih intens. Dia tidak tahu bahwa pecahan jiwa Wan Er yang selama ini dia cari berada begitu dekat dengannya, begitu dekat. Wanita itu juga tidak tahu bahwa orang yang dia bingungkan ternyata menghirup energi spiritual yang sama dengannya. Pagi hari sebelum upacara akbar, Wang Lin membuka matanya di gua bawah tanah. Ada sedikit keraguan di matanya meskipun mantra Vena ke-6 telah muncul di tubuhnya. Sumber keraguannya adalah secercah kegelisahan yang muncul di hatinya karena alasan yang tidak diketahui. Rasa tidak nyaman ini membuatnya merasa ragu. Setelah merenung sedikit dalam diam, Wang Lin bangkit, berjalan keluar gua, dan muncul di rumah kayu. Sesosok manusia telah muncul di dalam inti logam dan sebuah tubuh mulai terbentuk. Lebih lama dari yang saya harapkan, Wang Lin duduk dan melihat esensi logam, menekan kegembiraan di hatinya. Saat matahari terbenam, Wang Lin mendongak dan membuka mulutnya untuk menelan esensi 5 elemennya kembali ke dalam tubuhnya. Dia kemudian bangkit dan membuka pintu. Saat matahari terbenam, Xuan Luo berdiri di luar, tersenyum pada Wang Lin. Anda telah berkultivasi dengan pintu tertutup selama 3 bulan. Anda tidak harus berpartisipasi dalam upacara akbar besok, tetapi pergilah ke perjamuan malam ini di tempat saya. Aku tahu kamu tidak menyukai tempat yang ramai. Duduk saja sebentar lalu kembali lagi. Wang Lin sedikit ragu. Dia benar-benar tidak ingin pergi ke perjamuan ini, tetapi karena gurunya memintanya, Wang Lin mengangguk. Berikan ini pada Ye Dao. Anggap saja itu hadiah pernikahanku untuknya. Xuan Luo tersenyum dan menyerahkan kotak hadiah kepada Wang Lin. Setelah Wang Lin menerimanya, dia tidak melihatnya dan menggenggam tangannya pada Xuan Luo. Dia terbang ke udara dan terbang menuju ke arah istana Kekaisaran Dao kuno. Setelah menyerahkan hadiah ini kepadanya, saya akan pergi dan terus berkultivasi. Esensi logamku akan membentuk tubuh aslinya, dan tidak ada yang lebih penting saat ini. Wang Lin mengambil keputusan, tetapi pada saat ini, dia merasakan kegelisahan itu lagi. Wang Lin mengerutkan kening dan memandang istana kekaisaran di kejauhan. Bab 2020. Perjamuan. Semua generasi kaisar Dao kuno akan menyiapkan jamuan makan malam sebelum upacara akbar.
Perjamuan akan dimulai saat matahari terbenam dan berakhir saat matahari terbit. Orang-orang yang berpartisipasi dalam jamuan makan juga akan berpartisipasi dalam upacara akbar. Pada perjamuan malam, Kaisar Dao kuno akan keluar bersama permaisuri. Ini akan menjadi penampilan publik pertama sang permaisuri. Setelah menerima restu dari semua orang, permaisuri akan pergi. Tetapi Kaisar akan tinggal bersama semua orang sepanjang malam sampai upacara akbar. Perjamuan itu akan diadakan di alun-alun raksasa di luar istana. Matahari akan segera terbenam dan ada banyak pelayan yang menyiapkan meja dalam jumlah besar di alun-alun. Ada ribuan meja. Meja-meja ini berbentuk kipas dan seolah-olah memuja istana. Ratusan platform kecil melayang di langit di atas istana. Ada ratusan meja di setiap platform, dan digunakan untuk menyambut orang-orang yang datang. Ketika waktunya tiba, tabuhan genderang mulai menggema dari dalam istana. Genderang mulai bergema dan bergemuruh di seluruh istana. Sebuah drum raksasa selebar ribuan kaki muncul di tengah-tengah istana. Itu terbuat dari kulit binatang jenis yang tidak diketahui. Kulitnya mengeluarkan aura kuno dan ganas. Ada 9 orang berpakaian hitam melayang di atas drum, dan masing-masing dari mereka memiliki budidaya yang sebanding dengan Empyrean Exalt. Setiap hentakan mimpi diciptakan oleh kekuatan gabungan dari kesembilannya. Kekuatan mereka terkondensasi menjadi telapak tangan ilusi yang memukul drum. Tabuhan genderang bergema dan tidak menghilang, melainkan menyebar seperti riak. Itu menyelimuti seluruh langit, menyelimuti hampir 1000 platform terbang. Hal ini memungkinkan semua anggota klan kuno di sini untuk mendengarnya. Gemuruh yang menggelegar terjadi sesekali, menciptakan gema yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali suara mulai memudar, suara lain akan terdengar, menyebabkan dunia tenggelam dalam suara drum. Saat tabuhan genderang ketiga dikumandangkan, datanglah orang-orang dari istana. Jumlahnya sangat banyak, dan sekilas tidak mungkin menghitung semuanya. Mereka semua kuat, meskipun tidak sebanding dengan Empyrean Exalt, mereka semua sebanding dengan kultivator langkah ketiga. Orang-orang ini masing-masing memilih meja dan duduk untuk berbicara satu sama lain. Seluruh alun-alun mulai ramai dan menjadi sangat hidup. Saat tabuhan genderang kelima bergema, sinar cahaya terbang melintasi langit. Ada orang-orang Dao kuno dan juga orang-orang dari 2 klan lainnya di antara mereka. Ada yang memilih duduk di alun-alun dan ada yang duduk di antara ratusan anjungan terapung. Semakin banyak orang yang datang, dan ketika tabuhan genderang ketujuh bergema, ribuan sinar cahaya terbang melintasi langit. Sinar cahaya ini seakan membelah langit, dan semuanya duduk. Setelah ribuan sinar cahaya terbenam, 108 cahaya terang datang dari Cakrawala. Mereka langsung tiba dan terungkap sebagai 108 anggota Dao kuno berbaju besi putih. 108 orang ini membungkuk ke arah istana dan kemudian mendarat di alun-alun. Mereka memilih meja di dekat istana dan duduk. 108 jin Dao kuno. Dao kuno dibagi menjadi jin, Saint, Vien, King, dan Immortal General. 108 jin telah muncul, jadi yang lain akan segera datang setelahnya. 108 jin ini memiliki aura pembantaian yang mengerikan. Itu sebabnya mereka disebut jin. Diskusi lembut yang ditutupi oleh gemuruh genderang tidak bisa menyembunyikan tatapan yang tertuju pada mereka. Tatapan ini mengandung rasa iri, kesuraman, dan evaluasi. Tepat setelah 108 orang muncul, 72 tornado muncul di kejauhan. Setiap tornado memiliki seseorang di dalamnya, dan mereka bergegas menuju alun-alun. Tekanan kuat tiba-tiba turun dan menyelimuti area tersebut ketika 72 tornado datang. Di dalamnya ada pria dan wanita, tua dan muda, tapi masing-masing dari Mer. Eka memiliki aura dewa, iblis,
atau Raja Iblis tanpa kecuali. Lalu, saat melihat mata dan dahi mereka, seseorang bisa melihat total 27 bintang. 72 orang suci. 72 orang suci yang telah mencapai prestasi besar untuk Dao kuno. Saya sudah lama mendengar bahwa 72 orang suci hanya memiliki 72 orang, tidak lebih dan tidak kurang. 72 orang suci telah menjaga Dao kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suara diskusi bergema saat gemuruh menggelegar lainnya bergema. Itu adalah ketukan drum ke-8. Saat tabuhan genderang ini bergema, bumi bergetar seolah-olah ada naga yang bergerak di bawahnya. Pada saat yang sama, 36 sinar cahaya darah turun dari langit, menyebabkan langit menjadi merah, bahkan matahari terbenam pun tertutup oleh cahaya darah ini. 36 Zhang. 36 Zhang yang terkenal dari klan Dao kuno. Mereka adalah penjaga keluarga kerajaan Dao kuno, 36 penjaga kuat yang diciptakan oleh sumber daya seluruh keluarga kerajaan Dao kuno untuk setiap generasi kaisar. Saya dengar mereka seperti tentara kematian. Saat kaisar Dao kuno memberi perintah, mereka akan menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimana mereka bisa disebut 36 Zhang? Mereka jelas-jelas 36 iblis. 36 pria kekar keluar dari lampu merah. Mereka tertutup kabut merah dan mustahil untuk melihat penampakannya. Mereka membungkuk di istana utama dan kemudian duduk di hadapan 72 orang suci. Gema ketukan drum terus berlanjut. Setelah 36 orang itu duduk, suara gemuruh yang meredam genderang dan suara hampir 100.000 orang yang hadir terdengar. Hal ini menarik perhatian semua orang, dan mereka melihat 18 celah yang dikoyak oleh manusia di langit. Lalu 18 pasang cakar hitam dan merah muncul dari udara tipis. Raungan menggelegar bergema di langit. Saat tatapan semua orang berkumpul di langit, 18 naga hitam dan merah keluar dari 18 celah. Ke-18 naga ini mengeluarkan aura iblis yang mengejutkan. Mereka adalah naga dengan aura iblis kuno. 18 pasang mata perak mengeluarkan energi iblis yang tak ada habisnya, membuat 18 naga ini sangat ganas. Setelah muncul, mereka mulai terbang berputar-putar di langit, membentuk pusaran besar. 18 Raja Dao kuno. Itu benar. Mereka adalah tunggangan naga iblis dari 18 Raja Dao kuno. Sejak naga ini muncul, itu berarti 18 raja telah tiba. Mereka juga berasal dari keluarga kerajaan di bawah kaisar, 18 Raja Dao kuno. Saya mendengar bahwa mereka semua sangat kuat dan 12 dari mereka biasanya tidak diizinkan memasuki ibu kota karena mereka harus menjaga 12 negara. Kegemparan besar terjadi ketika 18 naga muncul di langit. Di langit yang jauh, masih jauh dari istana, Wang Lin menoleh. Ketika 18 naga iblis muncul, mereka mengubah energi duniawi di area tersebut. Badai yang mereka ciptakan dengan membentuk pusaran dapat menghalangi indera ketuhanan. 18 Raja Dao kuno. Aku ingin tahu apakah Ye Mo adalah salah satu dari 18 raja saat itu, mungkin aku akan mengetahuinya di pesta itu. Wang Lin mengusap dagunya. Ha baru saja datang ke Dao kuno dan telah berkultivasi secara tertutup selama ini, jadi dia tidak punya waktu untuk mencari keturunan Ye Mo. Namun, masalah ini masih ada dalam pikirannya. Setelah merenung, sementara genderang ke-8 masih bergema, dia berjalan menuju istana di kejauhan. Namun, rasa tidak nyamannya semakin kuat semakin dekat dia ke istana. Kegelisahan ini bukanlah bahaya, tapi perasaan yang tak terlukiskan. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia bisa merasakan hal-hal yang sangat penting baginya sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia berpikir,
dia tidak dapat membayangkan apa yang mungkin terjadi di perjamuan kerajaan. Saat Wang Lin mengerutkan kening dan berjalan ke depan, 18 naga iblis turun ke alun-alun di bawah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat seseorang berdiri di atas kepala setiap naga. Sebanyak 18 orang yang semuanya tampak berbeda namun memiliki sedikit kesamaan. Mereka semua tampak sangat mengesankan saat mereka berjalan turun dari naga. Merek A duduk di kursi yang paling dekat dengan istana utama. Ketika mereka duduk, 18 naga iblis mengeluarkan raungan dan kemudian kembali ke celah di langit. Keretakan menghilang dan semuanya kembali normal. Dan pada saat ini, ketukan gendang yang ke-9 bergema dan menyatu dengan gema 8 ketukan sebelumnya. Raungan mengerikan bergema. Suara ini cukup keras untuk mengguncang para penggarap sampai mati, dan bahkan anggota klan kuno pun akan kesulitan untuk menghadapinya. Namun anehnya, tidak ada seorang pun di sini yang terpengaruh oleh suara ini. Wang Lin melangkah maju dan tiba di atas istana dengan ketukan genderang ke-9. Dia tiba-tiba mendongak dan pupil matanya sedikit menyusut. Dia melihat 9 sinar cahaya hitam turun dari langit. Lampu hitam itu seperti pilar besar yang menopang langit agar tidak runtuh. Riak bergema saat 9 sinar cahaya hitam turun, memperlihatkan 9 pria raksasa berbaju besi hitam. Ke-9 orang ini mengeluarkan niat membunuh yang kuat, dan seseorang bahkan dapat melihat banyak hantu di sekitar mereka. Mereka tidak membungkuk di istana tetapi saling memandang dan kemudian berjalan menuju 9 meja di hadapan 18 raja. Di depan mereka masih ada 4 meja lagi. Jenderal abadi. Mereka seharusnya menjadi 9 jenderal abadi Dao kuno. 9 dari mereka sebanding dengan Ascendan Empirins yang telah menembus istana ke-13. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai tingkat mampu menembus istana ke-14. Wang Lin menarik pandangannya dan berjalan ke depan saat ketukan drum ke-9 bergema. Kemunculannya langsung menarik perhatian banyak orang di sini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.